Ya, malam. Ketum, Siap. saya dari Media Warta Sidik. Ingin bertanya, ingin meluruskan dengan pemberitaan-pemberitaan yang mungkin kalau ditarik dari satu sisi agak radikal mungkin ya, dalam tanda petik, dengan judul-judul yang beberapa tayang di media. Ada yang mengatakan bahwa di tangan pemuda Batak FPI keok. Terus yang kedua, ada lagi unggahan-unggahan yang mengatakan bahwa ajakan perang. Padahal kita tahu sebelumnya melalui pemberitaan yang sudah tayang di media sebelumnya bahwa di sana itu tidak ada berbicara namanya perang atau ajakan perang atau provokasi atau mendiskreditkan salah satu golongan tertentu. Nah, menyikapi ini, nah ini kan dalam suasana bulan Ramadan, bagaimana pendapat Ketum menyikapi hal ini supaya jangan rancu, supaya jangan permasalahan ini digiring kepada kepentingan-kepentingan golongan atau mungkin kepentingan orang-orang tertentu. Yang ada ialah menjatuhkan nama baik daripada PBB itu sendiri. Bagaimana tanggapan itu? Iya, terima kasih Bang Ridwan ya, Ya, dari PES Warta Sidik sudah berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Pemerintah Bapak Persatu untuk mempertanyakan mengenai berita-berita yang saat ini beredar seolah-olah PBB akan berbenturan dengan salah satu organisasi. Nah, di sini kami coba menjelaskan awal permasalahan ini adalah muncul karena adanya permasalahan kriminal di Batangkuis. Jelas di video saya sebelumnya saya sudah sampaikan ada oknum yang mengatasnamakan organisasi tertentu melakukan penutupan paksa warung Ibu Buru Manulang yang di Batangkuis. Jadi pada saat itu anggota kita langsung saya tugaskan hadir di TKP untuk melakukan investigasi mengenai permasalahan itu. Setelah disepakati, kasus itu dibawa ke jalur hukum, bukan ke jalur perang. Jadi di sini juga mau saya tegaskan, tegas saya sampaikan kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang seadil-adilnya. Dan saya meminta kepada Kapolda Sumatera Utara Bapak Martuani Sormin untuk segera menangkap pelaku tersebut. Dan terbukti dengan kuasa hukum yang diberi kuasa oleh Ibu Manulang, yaitu Bapak Boasa dan rekan-rekan, melakukan laporan polisi. Jadi PBB hadir di situ mengawal biar kasus ini diproses dengan hukum yang seadil-adilnya. Sorry. Jadi saya juga di sini mau menyampaikan kepada pemberitaan-pemberitaan ini adalah sebuah opini yang berusaha untuk menggiring, yang berusaha untuk mengadu domba. Ini saya sampaikan dengan tegas. Ini adalah berita adu domba. Inilah berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Mungkin setelah saya wawancara ini, rekan-rekan yang membuat berita itu boleh nanti langsung berkomunikasi dengan saya, bisa cari handphone saya di mana. Ini adalah berita provokator, berita yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kami juga menyampaikan salut dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Martuani Sormin yang telah mengumpulkan dari elemen lintas agama yang menyatakan berdamai. Di sini kami dukung
situasi damai yang Pak Kapolda ciptakan. Tetapi Pak Kapolda, kami minta ini tidak menghilangkan kasus kriminal yang terjadi di Batangkuis, karena jelas itu bukan permasalahan agama, itu bukan permasalahan golongan, itu bukan permasalahan kelompok, tapi itu kriminal yang harus pelakunya segera ditangkap. Untuk itu proses hukum ini masih berjalan. Mari kita sama-sama hargai proses hukum yang berjalan. Kita jangan mengiring opini, kita jangan mengiring kasus ini menjadi seolah-olah kasus SARA atau kasus agama. Mungkin yang itu bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahi sama waktu itu saya. Terima kasih buat Ketua Umum Pemuda Batak Persatu memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit statement bahwa PBB itu adalah mempunyai sifat toleransi, rukun, dan bergotong royong. Dan PBB itu punya moto di mana PBB itu hadir di Indonesia ini untuk merangkul semua kita, khususnya orang Batak, untuk sama-sama mempererat hubungan tali persaudaraan kita di Indonesia ini. Jadi PBB ini siap membantu saudara-saudara kita, khususnya Batak, apabila dapat masalah, kita siap untuk membantu. Dan satu lagi, terakhir, PBB hadir untuk mempersatukan kita bangsa Batak. Terima kasih, ditambahin Kasargas. Horas, PBB. Mungkin saya akan menambahkan sedikit masalah kejadian yang di Batangkuis. Mungkin teman-teman yang pernah melihat saya mungkin sudah tahu saya, karena pertama kali kejadian yang di Batangkuis, sayalah yang menelepon Ibu Borumanulang, di mana Ibu Borumanulang menerangkan bahwa kejadian itu memang benar adanya. Makanya kita dari Pemuda Batak Persatu langsung ambil bagian bahwa ini adalah intoleran yang memang dari Pemuda Batak Persatu yang tidak pernah menginginkan adanya seperti ini. Jadi kami Pemuda Batak Persatu tidak pernah dan tidak mau menginginkan adanya yang seperti ini. Dan kami akan merespon apabila ada perbuatan-perbuatan oknum dari pihak manapun yang ingin melakukan intoleran. Jadi untuk permasalahan yang di Batangkuis, saya memberikan jawaban kepada teman-teman semua yang ada di media sosial. Banyak pertanyaan kepada saya dari Messenger bahwa mengatakan itu kejadian yang di Batangkuis seperti apa. Saya mengatakan dan menjawab sekarang kepada teman-teman yang ada di media sosial bahwa kejadian yang di Batangkuis sedang proses hukum. Dan kami dari Pemuda Batak Persatu akan selalu mengawasi apapun perbuatan atau kebijakan dari kepolisian yang mengatakan bahwa kejadian itu diselesaikan secara materai 6.000. Dan kami pun dari Pemuda Batak Bersatu, kami tidak menerima itu. Kami menegaskan Pemuda Batak Bersatu harus melakukan Proses hukumnya seperti itu ya. proses hukum, Mengawal. harus mengawal proses hukum. Kami tidak mau diselesaikan secara materai 6.000. Kami harus mengawal proses ini sampai mana? Sampai pengadilan kami harus mengawal. Jadi untuk teman-teman yang ada di media sosial, supaya tidak ribut, supaya tidak bertanya lagi, kami Pemuda Batak Bersatu tidak diam. Mungkin saudara-saudaraku yang ada di sana
mengatakan bahwa pemuda Batak Bersatu mundur untuk berperang. Pemuda Batak Bersatu itu tidak ada mengajak dari organisasi manapun untuk berperang. Pemuda Batak Bersatu, kami sesuai dengan apa tujuan kami, toleransi, rukun, dan gotong royong. Mungkin sampai di situ aja pernyataan saya. Saya kembalikan lagi kepada ketua umum saya. Terima kasih. Nah, jadi itu mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang ada di media sosial. Nah, di sana juga ada beberapa komentar-komentar yang mungkin mengiring opini kan gitu, seolah-olah bahwa peristiwa ini ditambah lagi ada beberapa memang komentar. Nah, ya tentu kita tahu lah ya, itu kan sudah viral di sosial media, ada juga video yang memang ada di sana ajakan perang yang tanda petik ya, perang. Kita tidak tahu kata perang ini apakah memang dia perang untuk memerangi oknumnya atau perang di dalam tidak terima dengan perlakuan yang seperti ini. Kita kan tidak tahu karena memang kita tidak masuk ke ranah sana. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang ini kan sudah menjadi topik pembahasan yang sedang viral ini. Pasca kejadian Bor Manulang, ada nggak secara himbauan khusus untuk memberikan semacam suatu edukasi atau petuah lah? Karena sekarang kan banyak juga yang komentar-komentar miring yang mengatakan bahwa pemuda Batak Bersatu itu lebih baik nggak punya nyali lah, kan begitu. Bahkan di sana mengatakan bahwa ya apa-apaan itu, mereka malah hari kiri sudah berdamai, mereka cuma hanya materai 6.000. Itu seperti apa ditanggapannya? Jadi supaya publik juga jadi cerdas gitu, mau mereka menerima bahwa kejadian ini adalah pure 100% yang dilakukan oleh oknum. Kalau di sana itu yang memang banyak mengatakan itu adalah memang dari yang notabene memang FPI, ya. Tapi kan itu golongan, itu kan pribadi. Jadi bagaimana tanggapan itu? Ya, jadi mungkin di unggahan video saya sebelumnya, saya kan sudah tegas mengatakan bahwa itu adalah oknum yang mengatasnamakan organisasi tertentu yang tidak mewakili agama apapun. Nah, jadi kami juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memonitor kasus ini, marilah bermain peran dengan elegan, marilah bermedsos dengan baik. Artinya jangan membuat situasi ini menjadi keruh. Jangan seolah-olah kalian membuat berita yang memang tidak menginginkan adanya ketentraman di negara Republik Indonesia ini. Jadi, seperti yang disampaikan tadi sama Kasatgas, dengan ini kami menyatakan sikap dari pemuda Batak Bersatu untuk kasus Ibu Bor Manulang. Kami menolak keras yang namanya materai 6.000. Ini saya selaku ketua umum menyatakan dengan tegas, kami menolak adanya materai 6.000. Ini harus diselesaikan dengan hukum yang seadil-adilnya, seperti yang kami minta di awal kepada Kapolda Sumatera Utara. Ini dengan tegas. Sampai detik ini juga statement kami tidak berubah. Sampai detik ini juga kami tidak ada mengatakan klarifikasi kasus ini diselesaikan dengan perdamaian. Tapi kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang seadil-adilnya. Ini pernyataan kami dengan tegas, tidak berubah sampai dengan detik ini. Tapi kami tidak mau kasus ini digiring menjadi sebuah opini seolah-olah PBB akan menghancurkan sebuah organisasi tertentu. Di sini bukan masalah bicara berani atau takut, di sini kita bicara kebenaran. Kami tidak ada berstatement kami akan hancurkan organisasi tertentu, tidak. Karena kami tidak pernah berbicara agama di organisasi kami.
karena kami terdiri dari beberapa agama. Batak itu bukan hanya Kristen, bukan hanya Muslim, tetapi Batak itu ada juga yang disebut dengan Parmalim atau ada yang tidak menganut agama apapun, mungkin aliran kepercayaan. Jadi di sini harus paham, ya. Saya selaku ketua umum yang mungkin paling banyak dibully, saya tegaskan sekali lagi, Pemuda Batak Bersatu menolak dengan keras Materai 6000 kepada Bapak Boasa yang diberi kuasa oleh Ibu Guru Manulang. Kami minta juga harus mempertahankan statementnya bahwa kasus ini harus diselesaikan dengan hukum dan seadil-adilnya. Pelaku ditangkap, ditindak. Jadi kita harus tahu kuasa jatuh ke tangan Bapak Boasa dan rekan-rekan untuk melakukan laporan polisi. PBB akan mengawal dan PBB siap untuk apapun yang dibutuhkan dalam pelaksanaan itu. Kasus harus diselesaikan dengan hukum, harus ditangkap pelakunya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Martuani Siregar, kami salut dan terima kasih telah mengumpulkan elemen agama untuk melakukan damai. Itu kami setuju. Tetapi kasus ini jangan selesai dengan materai, tetap pelaku harus tangkap karena itu adalah oknum, karena ini adalah murni kriminal. Jadi mungkin itu himbauan kepada seluruh sahabat-sahabat saya, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah memonitor, mengontrol, mengawal, mengawasi kasus ini. Tetapi marilah kita berbijak dalam melakukan membuat statement-statement. Jangan sampai memprovokator, jangan sampai membuat situasi kru. Kasus ini sudah kita bawa ke ranah hukum. Kita dampingi Bapak Boasa dan rekan dalam menangani kasus ini. Kita dukung dia, kita support agar kasus ini memang benar-benar murni kriminalitas. Ini bukan kasus agama, ini bukan kasus permasalahan antar golongan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menggiring atau membuat opini seolah-olah ini akan menjadi perperangan antar ormas, antar organisasi, PBB akan berperang melawan organisasi tertentu, ini tidak benar. PBB hadir bukan untuk berperang, tapi PBB hadir untuk memerangi yang namanya intoleransi, memerangi yang namanya rasis, yang memerangi yang namanya radikalisme dengan proses dan mekanisme hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali saya himbau, marilah di bulan suci Ramadan ini, buat apa kita seolah-olah memperkeruh, apalagi saya lihat yang memperkeruh sama-sama orang Batak. Kalau tidak setuju atau tidak mau mensupport PBB, tidak perlu menghujat, tidak perlu menghina. Karena PBB juga saya tegaskan kepada seluruh anggota saya, jangan pernah menghujat, jangan pernah menghina organisasi apapun. Karena apa? Karena kita sudah memiliki semboyan solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Dan ini harus kita junjung, dan ini harus kita pertahankan. Dengan apa? Dengan sikap, dengan cara berkomentar, dengan perbuatan. Terima kasih, mungkin itu yang sedikit bisa saya kasih. Lalu mungkin sedikit lagi nih, ya Bang Ridwan. Pak Ketua. Jadi mungkin supaya masyarakat luas juga mengetahui. Ya mungkin ada juga yang bertanya, penasaran lah ya. Ini apa sih, seperti apa sih PBB ini? Kenapa sih terbentuk, tahun berapa sih dibentuk? Apa saja yang dikerjakan sama PBB ini? Bergerak di bidang mana sih? Atau mungkin cuma hanya perkumpulan begitu saja kan? Kan begitu. Satu, terus yang kedua, tadi Pak Ketum sudah menyinggung, ini kan dalam suasana bulan Ramadan. Ada nggak secara khusus himbauan atau mungkin yang mau disampaikan ke semua tokoh agama, lintas tokoh lah ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu kan begitu sangat luar biasa. Dari mulai suku, budaya, agamanya sangat luar biasa. Ada nggak yang perlu disampaikan? Jadi kita harus ketahui bahwasanya Indonesia ini adalah terdiri dari beberapa suku, agama. Jadi Indonesia ini bukan homogen tapi heterogen. Jadi semua
suku, agama di negara Republik Indonesia ini tetap NKRI. Artinya, marilah kita berbicara NKRI. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Urusan dengan Tuhanmu adalah urusanmu, urusan dengan Tuhanku adalah urusanku dengan Tuhanku. Artinya, mari kita tidak mencampur adukan urusan agama dengan urusan apapun yang bisa memecah belah negara ini. Jadi mari kita sama-sama bergandengan tangan, mari kita sama-sama menyatukan diri karena kita adalah Indonesia. Jadi kita adalah Indonesia. Bukan bicara aku agama ini, aku suku ini, aku agama ini, aku golongan ini, dan apapun. Tetapi marilah kita bersatu. Kita adalah Indonesia, kita adalah NKRI. Jadi ya, kita sesama agama, terutama kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang memang sebagai panutan, sebagai contoh di negara Republik Indonesia ini. Berilah contoh kepada kami, berilah kesejukan kepada kami dengan ceramah-ceramah yang sejuk, dengan statement-statement yang sejuk, yang bisa mempersatukan, mempererat tali persaudaraan lintas agama, lintas suku di negara Republik Indonesia ini, karena kita tahu Indonesia adalah berbineka. Jadi Indonesia ini dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya tidak satu golongan yang ada di negara ini, tidak satu agama, tetapi banyak. Jadi saya yakin dan percaya dan saya lihat tokoh-tokoh agama yang saat ini adalah sangat-sangat bijaksana dalam menyampaikan pidato, menyampaikan ceramah, menyampaikan statement yang bisa mempererat dan tidak memecah belah negara ini. Mungkin yang itu bisa saya sampaikan buat para tokoh-tokoh agama dari agama manapun. Berilah contoh kepada kami warga negara Republik Indonesia ini bahwasanya agama apapun tidak menginginkan adanya perpecahan. Saya yakin dan percaya agama apapun selalu mengajarkan yang namanya cinta kasih dan perdamaian. Terima kasih. Satu lagi Pak Ketum, Siap. coba disampaikan dulu kepada warga khususnya Batak ya. Ya. Awal mula pembentukan daripada Oh, iya. PBB itu sendiri. Jadi Nah, ini saya harus sampaikan kepada saudara-saudara saya orang Batak. Awal berdirinya Pemuda Batak Bersatu ini adalah adanya keinginan, semangat dari kami, terutama anak rantau yang ada di Jabodetabek, ingin persatuan orang Batak itu semakin erat. ya. Kami ingin orang Batak ini hadir solid, orang Batak ini hadir bisa menciptakan toleransi, orang Batak ini hadir bisa menciptakan kerukunan, orang Batak ini mampu bergotong royong untuk menciptakan, untuk menjadikan situasi kondusif, damai, tentram, dan yang akan mengangkat, menambah nilai harkat martabat orang Batak. Dan dengan harapannya organisasi ini bisa menciptakan kader-kader orang Batak yang bisa akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Jadi Pemuda Batak Bersatu berdiri sejak tahun 2017 dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Banyak kegiatan sosial yang kita lakukan, baik itu terhadap saudara-saudara kita di luar dari suku kita juga, atau sesama kita anggota juga. Tetapi Pemuda Batak Bersatu kita legalitaskan itu di bulan September tahun 2019. Itu legalitas. Jadi saat ini memang legalitas kita sudah kita selesaikan dengan baik. Semuanya sudah kita penuhi sebagaimana layaknya sebuah organisasi. Jadi harapannya kami kepada saudara-saudara kami orang Batak, kami sebagai generasi muda
orang Batak, supportlah kami, dukunglah kami. Kita jadikan orang Batak menjadi anak bangsa yang terbaik di negeri ini. Kita jadikan orang Batak memiliki jiwa solid, jiwa toleransi, jiwa rukun, dan bergotong royong agar dimanapun orang Batak bisa diterima. Karena orang Batak kita tahu adalah perantau dimanapun ada. Jadi jiwa solid, jiwa toleransi, mengutamakan kerukunan dan bergotong royong, kita percaya dan yakin orang Batak akan diterima dimanapun dan bisa akan memimpin dimanapun. Jadi untuk apa sebagai anggota ada nggak secara persyaratan yang tertentu? Jadi Untuk anggota ya. untuk kebetulan kan Ya. sekarang ini banyak DPD yang terbentuk, Ya. seperti DPD Sumut, Jawa Barat, DPD Banten, DPD DKI, DPD Bali, Kepri, Riau, Bangka Belitung. Iya. Jadi untuk persyaratan khusus tidak ada. Tidak ada. Yang pasti itu kita kembalikan kepada masing-masing DPD. Hanya kita minta yang bergabung kemari adalah anak-anak Batak, suku bangsa Batak, baik Karo, Pakpak, Dairi, Simalungu, Toba, Mandailing. Oh, masuk semua. Masuk. Iya. Semua rukun Batak situ masuk dan tidak memandang agama apapun. Gitu ya. Silakanlah bergabung, mari kita besarkan organisasi ini. Semoga organisasi ini bisa menjadi tumpuan, bisa menjadi atau menciptakan kader-kader pemuda-pemuda Batak yang akan muncul menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dalam negara ini. Jadi kalau untuk persyaratannya nanti bisa buka di website kita, ada di pemudabatakbersatu.org.id. Di situ mungkin ada alamat kita dan nomor telepon kita, bisa nanti kontak ke hotline-nya untuk menanyakan wilayah-wilayah mana sudah terbentuk dan nanti bisa bergabung. Oke. Terima kasih atas temanya. Betul. Jadi saya dari redaksi Media Warta Sidik di wawancara eksklusif dengan Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu Lambok Siombing SPD bersama dengan Wakil Ketua Umum Pak Joskia Silalahi dengan Kepala Satgas Bapak Sinaga ini untuk memberikan informasi, memberikan pencerahan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang viral saat ini. Jadi kiranya wawancara singkat ini bisa memberikan penjelasan yang sedetil-detilnya. Ya mungkin kalau seandainya ada pun pertanyaan, ada pun komentar yang mau ingin disampaikan, boleh hubungin kantor sekretariat dari Pemuda Batak Bersatu. Sekian dan terima kasih. Ada mungkin semboyannya? PBB, satu rasa, satu jiwa. NKRI Harga mati.